rekan kami, umat-Mu, anak Tuhan di Telkom ini, dan juga dari gereja-gereja di Jakarta ini. Tuhan, kami bersyukur bahwasanya Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan, terlebih untuk Telkom ini Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami untuk tetap berada di sini. Semua itu bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, namun semata-mata hanya karena kasih setia Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, di dalam ibadah ini kami bersepakat bersekutu di tempat ini, kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di sini untuk memberikan kami hati yang terfokus hanya kepadamu Tuhan, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih terutama di dalam pekerjaan kami dan pelayanan kami di Telkom ini. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian kasih setia-Mu. Mari dengan kerendahan hati kita mengakui bahwa kasih setia Tuhan saja yang memberikan kekuatan kepada kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita rendahkan diri kita kepada Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi kita akan mengakui kasih setia Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini,
selain puji dan sembah Kau. Ya, kasih setia Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita di dunia ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Richard. Apakah Pak Richard online atau digantikan oleh Mbak Jove? Ya, belum. Ya. Mungkin diwakili oleh Pak Jove? Oh, nanti aja, baik ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Mesak, kita akan sama-sama angkat pujian kembali. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji, di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur buat kasih-Mu di siang hari ini bersama dengan semua rekan-rekan pelayanan, bahkan pengurus yaitu Binroh Telkom Group ini Tuhan. Kami mengucap syukur terlebih Binroh Kristiani Telkom Group dimanapun berada, baik di pusat, regional maupun anak cabang perusahaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengikuti secara langsung di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Siang hari ini ya Bapa, biarlah Engkau yang berkata-kata bagi setiap kami. Kami bersyukur boleh memuji, boleh memuliakan nama-Mu di tengah-tengah waktu kami dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dan biarlah Engkau yang akan memberikan kami kekuatan untuk memahami apa yang menjadi rancangan-Mu sepanjang tahun ini di dalam pelayanan, di dalam Binroh Kristiani Telkom Group ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Roh Kudus pimpin pemberitaan kabar baik ini dari awal sampai dengan selesai. Biarlah nama Tuhan Yesus saja dimuliakan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar sekali lagi? Luar biasa baik atau luar biasa? Luar biasa. Boleh senyum dulu, salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu.
Saya berterima kasih siang hari ini boleh dapat kesempatan bersama-sama di dalam persekutuan di Telkom Group ini, terlebih kepada pengurus Binro Telkom Group, dan terima kasih juga ada Pak Jimmy, salam hormat, juga Pak Jove, terima kasih, dan semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Hari ini kita bersyukur, kita punya tema yang luar biasa, dan sebelum kita memasuki apa yang akan kita bahas hari ini, menjadi kekuatan buat kita dalam pelayanan, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Pendeta Mesak Lekahena, dan baru 20 tahun melayani, puji Tuhan. Dan sepanjang melayani, ketika kita memahami bahwa memahami seperti yang menjadi judul kita hari ini adalah memahami Allah Tritunggal di dalam pelayanan dan pekerjaan, atau dalam pekerjaan dan pelayanan, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang tangguh, yang kokoh, yang kuat, yang tidak pernah goyah. Haleluya. Maka saya rindu kita semua bisa memahami ini, dan tadi udah perkenalkan nama, saya melayani tahun 2000 waktu itu di sebuah gereja yang besar, kemudian di dalam perjalanan bersama dengan gembala saya hari ini di Grace of Christ Community Church, dalam tantangan yang luar biasa, Tuhan izinkan kami membuka sebuah pelayanan untuk meneruskan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Dan buat saya, saudara tidak perlu kenal saya, tidak apa-apa, tapi yang paling penting jangan sampai tidak mengenal Yesus Kristus. Amin, itu yang paling penting. Karena dengan mengenal Dia, saudara kalau mengenal seseorang, saudara bisa menaruh percaya sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak mengenal, kita akan ragu-ragu. Sebenarnya dia baik apa enggak, sebenarnya dia mau tolong kita apa enggak sih. Tapi kalau kita kenal dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa menaruh percaya juga dengan sungguh-sungguh. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan masuk dalam tema kita hari ini. Boleh senyum dulu semuanya. Boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini tema kita adalah mengimani Allah Tritunggal dalam pekerjaan dan pelayanan. Apakah semua di sini mengimani bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal? Haleluya, puji Tuhan. Saya senang dengarnya, artinya kita sejalan semuanya. Puji Tuhan. Dan memang memahami Allah Tritunggal adalah sebuah misteri yang luar biasa. Karena sampai hari ini menjadi sebuah perdebatan. Bahkan menjadi kebingungan, kadang-kadang kita menjelaskannya, bagaimana menjelaskannya. Karena secara tertulis di Alkitab pun tidak tertulis secara spesifik tentang Tritunggal, atau secara letterlek ada kata Tritunggal pun saudara tidak akan menemukan kata itu. Tetapi pribadi itu ada. Bahkan dimulai dari Kejadian ada Bapa, Allah, kemudian ada Roh Kudus, kemudian ada firman yang berfirman. Kemudian di dalam perjanjian baru ada yang namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kemudian untuk menjelaskan itu dibakukanlah di dalam sebuah pertemuan bapak-bapak gereja dan menyebutnya sebagai Tritunggal. Tapi sampai hari ini kalau saudara ditanya mungkin untuk menjelaskan, kita tidak bisa sempurna untuk menjelaskannya. Bagaimana pribadi itu? Haleluya. Tapi saya menjadi perenungan buat saya, dan saya surprise, kenapa? Karena waktu diundang, dikasih judul, wah ini seru banget temanya. Karena ini adalah sebuah hal yang memang menjadi perenungan buat saya secara pribadi, dan saya rindu untuk bisa membagikan ini kepada banyak orang. Ketika banyak orang berkata bahwa Tritunggal bisa digambarkan dengan tubuh, jiwa, dan roh, itu tidak salah untuk itu. Ada yang menggambarkan, dia seorang bapak, kalau di luar dia seorang mungkin dia disebut suami, kalau di hubungan dengan istri, kalau dengan anak disebut bapak, atau dia juga bisa jadi anak. Banyak hal bisa digambarkan. Tetapi ketika saya merenungkan secara sederhana, walaupun ini juga nggak sempurna. Kata Allah, Adonai, itu kalau di dalam piktograf atau tulisan aslinya, kunonya, selalu huruf-huruf di dalam bahasa Ibrani pada awalnya adalah sebuah gambaran. Dan kata
Alef itu adalah kata pertama, atau huruf Alef adalah huruf pertama di dalam abjad Ibrani. Dan itu digambarkan dengan kepala. Kepala kerbau, seperti kepala pemimpin, kepala yang menguasai tubuh, kepala. Dan saya melihat gambarannya, dia katakan, dia menjadikan kita segambar serupa dengan dirinya. Dan saya mulai melihat dari diri saya sendiri, bagaimana saya menggambarkan Tritunggal itu. Dan saya menggambarkan secara sederhana, saya pisahkan kepala saya dengan tubuh. Tubuh adalah jemaat, kepala adalah dia, pribadinya. Nah, di dalam kepala saya ada 3 hal yang penting, yang gak bisa dipisahkan walaupun dia punya fungsi yang berbeda. Di dalam kepala saya ada pikiran saya. Itu adalah yang utama, saya punya kehendak, saya punya rancangan, saya punya tujuan, saya punya apa yang saya mau kerjakan dalam kehidupan saya sepanjang tahun 2026, itu ada di pikiran saya. Tapi di pikiran saya tidak bisa terlaksana kalau saya tidak ucapkan. Saudara tidak akan tahu apa yang di pikiran saya kalau saya tidak ngomong kepada saudara. Tapi pikiran dan perkataan saya nggak bisa saya kerjakan, saya tidak bisa lakukan kalau nafas ini nggak ada. Dan semuanya ada di kepala menjadi satu. Dan saya mulai berpikir, kalau kepala ini saya bongkar, tengkoraknya dilepas, kemudian otaknya ada di sebelah kiri, mulut saya ada di sebelah kanan, nafas saya ada di tengah-tengah, walaupun mereka terpisah, tapi mereka satu. Pikiran saya akan dikatakan oleh apa yang menjadi ucapan saya. Dan semuanya berjalan di dalam satu nafas. Dan saudara menamakan saya Mesak. Halo. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Dan kepala inilah yang menguasai tubuh. Pemimpin dari tubuh kita adalah kepala. Kalau kita mau jalan, saya mau jalan ke Telkom Hub untuk pimpin ibadah hari ini, menyampaikan kabar baik ini. Saya akan ngomong, hari ini saya akan pergi. Saya akan ucapkan, saya akan perintahkan tubuh saya untuk ayo jalan kita. Saya mulai berpikir apa yang akan disampaikan. Tuhan, apa yang mau disampaikan? Saya pikirin, saya rancangin. Tapi apa yang saya rancangin harus diucapkan. Dan saya nggak bisa memikirkan atau mengucapkan kalau saya nggak bernafas di sini. Haleluya. Dan semua adalah satu kesatuan. Dan walaupun itu tidak sempurna, tapi saya melihat, oh oke. Gambaran Tuhan adalah seperti kita. Dia menjadikan kita segambar seperti dirinya. Walaupun berbeda sepertinya fungsinya, tapi dia satu. Di dalam Alkitab digambarkan dengan sebuah kisah namanya Yusuf. Ketika saudara melihat perjalanan seorang yang bernama Yusuf, saudara melihat dia dijual oleh saudaranya, kemudian pada akhirnya sesudah dari penjara dia naik dimuliakan, dia duduk di tahtanya Firaun. Dan Firaun bilang begini sama Yusuf, semua yang kamu katakan itu adalah perkataanku. Yang membedakan kamu sama aku cuma tahta doang. Tapi kalau kamu ngomong itu sama dengan aku yang lagi ngomong kepada rakyat. Haleluya. Yang dilihat oleh rakyat cuma satu pribadinya. Tapi kalau mereka ngerti apa yang diucapkan Yusuf itu adalah perkataannya Firaun. Sama dengan apa yang Firaun maksud. Sebenarnya walaupun mereka ada dua tapi satu. Haleluya. Amin. Itulah pribadi Tritunggal yang dimaksud. Walaupun saya sebenarnya tidak pernah menyebut Tritunggal karena memang tidak tertulis. Saya hanya menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia adalah satu pribadi yang gak bisa dipisahkan. Bapa yang berkehendak. Semua kehendak ini menciptakan semua adalah kehendak Bapa. Tapi pelaksananya adalah firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dan firman itu menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kita boleh bersuka cita dulu buat ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dan untuk menggenapi apa yang sudah firman kerjakan. Untuk menjaga dan memeteraikan. Ada Roh Kudus yang sekarang ada di dalam kita. Ini pribadi yang besar banget, yang luar biasa. Yang kalau ngomong semuanya jadi. Dia yang merancangkan langit dan bumi ini. Tetapi dia yang merancangkan ketika dia menjadikan manusia. Kita mau memahami apa sih hubungannya antara Tritunggal dengan pekerjaan dan pelayanan kita ketika kita mengimani. Di dalam Alkitab kata pekerjaan dan pelayanan itu tidak terpisah.
dia menggunakan satu kata namanya avoda. Avoda itu bisa berarti melayani, bisa berarti bekerja. Karena Tuhan ketika dia bekerja, dia juga melayani. Jadi bukan sesuatu hal yang terpisah. Banyak kita memisahkan, oh aku sekarang lagi fokus kepada pekerjaan. Oh besok aku hari Minggu melayani. Oh atau hari Jumat aku melayani. Tidak, hidup kita adalah pelayanan dan hidup kita adalah bekerja. Amin. Tapi kita mau memahami konsep bagaimana Tritunggal yang dipahami, yang kita imani hari ini, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia melayani sehingga kita bisa menjalani pekerjaan kita dan melayani dalam satu kehidupan kita seperti apa yang Tuhan maksudkan. Saudara siap diberkati? Haleluya, puji Tuhan. Boleh pegang jantungnya, katakan, Tuhan Yesus sangat mengasihiku. Amin, puji Tuhan. Nah, di dalam pemahaman kita hari ini, ketika saya merenungkan untuk membagikan ini kepada saudara, saya menemukan yang pertama, pribadi itu adalah pribadi yang perkasa. Pribadi yang luar biasa. Ketika dia bekerja tanpa bisa ditahan oleh apapun. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 kita akan lihat. Kejadian 1 ayat 1, kalau bisa ditampilkan. Dikatakan demikian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum apa? Berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pada mulanya, awal mula Tuhan menciptakan segala sesuatu, enggak ada sesuatu yang pasti, dikatakan kosong, semrawut, gelap gulita. Ketika dia mau mengerjakan segala sesuatu, sepertinya seolah-olah ada penghambatnya apa? Gelap gulita, kesemrawutan. Tidak ada kepastian di situ. Tidak ada tujuan di situ. Tapi Bapa yang perkasa, pribadi yang kita sebut Tritunggal itu, dia tidak bisa dibatasi dengan yang namanya ketidakpastian karena di dalam dia ada kepastian. Di dalam dia punya tujuan. Terkadang kita di dalam kehidupan, kita suka terhambat. Ini pekerjaan kita kadang-kadang, wah ini kok kacau balau. Ini gimana nih cara nyelesainnya? Tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu, pribadi yang besar itu adalah pribadi yang sangat mengasihi saudara. Ketika dia bekerja, dia menjadikan segala sesuatu. Dan ketika dia menjadikan segala sesuatu, dia menjadikan manusia adalah poin paling utama, menjadi segambar seperti dirinya, yaitu saudara dan saya. Itu adalah blueprint yang tidak pernah bisa berubah sampai hari ini. Tujuan dia cuma satu, itu menjadikan saudara segambar serupa dengan dirinya. Tapi ketika dia menjadikan pribadi, manusia menjadi seperti dirinya, apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa akibat makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan orang berkata kesalahannya Adam dan Hawa adalah makan buah. Buat saya kesalahan mereka bukan tentang makan buahnya. Kesalahan mereka tidak dengar-dengaran. Karena ketaatan dalam terjemahan asli bahasa Yunani itu artinya mendengar. Akoe, mendengar. Makanya di dalam budayanya Israel ada kata Shema Israel, dengar Israel. Ketika Tuhan datang, Tuhan katakan camkanlah apa yang kamu dengar. Dan kemudian apa yang terjadi? Walaupun manusia itu dalam dosa, Tuhan tidak pernah terhambat dengan apa yang dia sudah rancangkan. Dia langsung menjanjikan perjanjian untuk keselamatan. Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, Tuhan ngomong sama ular, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan keturunan perempuan ini. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya, dan keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepalamu. Dan keturunan yang dimaksud bukan tentang Kain dan Habel, keturunan yang dimaksud itu udah jauh. Tentang ada benih dari perempuan, katakan benih dari perempuan. Emang perempuan punya benih? Yang punya benih siapa? Laki-laki. Makanya kalau silsilah ditulisnya keturunan Abraham,
keturunan Ishak, nggak pernah dibilang keturunannya Sarah. Karena benihnya harus dari laki-laki. Tapi Tuhan dari Kejadian 3 ayat 15 sudah ngomong, akan ada benih dari perempuan, nggak ada laki-lakinya. Halo? Dia udah ngomong itu jauh sebelum Yesus lahir. Dia sudah merancangkan, dia udah punya solusinya. Seperti seolah-olah kita berkata, oh Tuhan gagal. Enggak, Tuhan enggak pernah gagal. Kejadian itu terjadi, dia langsung punya solusinya. Aku akan mengadakan permusuhan. Anak ini akan menghancurkan kepala ular. Gambarannya adalah kitab Daud. Musuh terbesar yang dihancurkan apa? Goliat, apa yang dihancurkan? Kepalanya. Kepala gambaran apa? Pendakwa, pendusta. Karena kepala penguasanya diputusin supaya hari ini saudara tidak bisa lagi didustai. Dan Yesus lakukan itu, genapi semua yang diucapkan di Kejadian 3 ayat 15 di dalam kisah Samuel ketika Daud mengalahkan Goliat. Yesus menggenapinya di atas kayu salib. Di mana dia disalib? Di bukit Golgota. Golgota artinya apa? Kepala tengkorak. Tuhan bilang nanti akan ada anak ini yang akan menghancurkan kepala. Dan Yesus genapi itu. Dan dia katakan, sudah selesai. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dia genapi. Dan dia adalah pribadi Bapa sendiri. Yang adalah firman yang menjadi manusia. Dan yang luar biasanya hari ini buat saudara dan saya. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19. Kita akan masuk kepada poin kita. Moga-moga saya masih ada waktu. Dikatakan begini. Bersama-sama kita baca Bapak Ibu kalau kita lihat di slide 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini keren banget, saya senang banget ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini mau ngasih tahu, Paulus menulis dengan gaya bahasa yang luar biasa, dikatakan, tidak tahukah kamu? Saya mengatakan hari ini di tempat ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu harus tahu. Jangan lupakan, ini identitas kita. Dan Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu? Dengan bahasa lain dia mau kasih tahu, kamu harus tahu bahwa kamu adalah apa? Bait, katakan bait. Bait artinya apa? Rumah, tempat kediaman. Tuhan gak pernah punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia tidak punya tempat, dia terlalu besar. Tapi dia mau merendahkan dirinya. Di zaman Musa dia di dalam kemah pertemuan namanya. Di ruang Maha Kudus dia ada di situ. Kemudian dibangun oleh Salomo sebuah bait suci yang megah dan dia ada di situ, dia hadir. Tapi waktu Yesus datang dia katakan rombak bait suci ini. 3 hari aku bangun lagi. Karena dia berbicara tentang tubuhnya, itu saudara dan saya. Dan dia sekarang ada di dalam kita. Pribadi yang gede itu sekarang ditaruh di dalam kita. Jadi ketika saudara memahami ini, di dalam diri saudara ada pribadi yang besar yang gak mungkin gagal. Yang kalau saudara berkata sesuai firman-Nya, itu pasti akan terjadi. Haleluya. Pribadi itu ada di dalam kita. Dan bagaimana dia ada di dalam kita? Dia harus ada di tempat yang kudus. Bahkan ruang Maha Kudus. Kalau enggak kudus dia enggak ada di situ. Dia hanya tempatnya di ruang Maha Kudus. Kok dia bisa ada di dalam kita? Kata bait di sini, di dalam terjemahan asli, di dalam bahasa Yunani, itu lebih merujuk kepada ruangan Maha Kudus. Untuk kasih tahu, saudara adalah ruangan Maha Kudusnya Tuhan. Kalau bukan ruang Maha Kudus, dia nggak bisa berdiam di dalam saudara. Tapi bagaimana saudara menjadi ruang Maha Kudusnya dia dan dia tinggal di dalam kita? Ibrani 10 ayat 10. Kita akan lihat.
Kalau ini perlu dibaca sama-sama yang keras dan kita akan imani bersama-sama. 2, 3. Dan, oke stop dulu. Kehendaknya, nyanyi huruf besar, huruf kecil. Kehendak siapa ini? Allah, Tritunggal yang kita maksud. Bukan kehendak saudara. Ini kehendaknya dia. Dan karena kehendaknya inilah, bersama-sama kita baca. Kita akan, moga-moga, apa katanya? Telah, sudah atau belum? Sudah, dikuduskan berapa kali? 1 kali, untuk berapa lama? Sampai minggu depan? Sampai bulan depan? Sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Oleh perbuatanmu? Oleh apa? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kalau saudara bersuka cita, boleh kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau saya tanya sekarang, saudara orang kudus atau bukan? Orang kudus atau orang berdosa? Kalau yang di Jawa Tengah orang kudus beneran ya, puji Tuhan. Kalau saudara bukan orang kudus, Roh Kudus gak bisa ditaruh di dalam saudara. Halo? Bagaimana mungkin roh yang kudus itu ditaruh di dalam kita kalau kita tidak kudus? Itu sebabnya Bapa sendiri yang merancangkan buat kita. Saudara telah dikuduskan. 1 kali. Untuk selama-lamanya. Boleh bilang kiri kanannya, kamu orang yang telah dikuduskan. Haleluya. Ini bukan saya yang ngomong. Karena isunya Bapak bukan tentang dosa. Dosa memang besar, tapi kasih Bapak jauh lebih besar. Dia datang bukan karena begitu besar dosa. Dia datang karena begitu besar kasihnya buat kita. Kalau dosa terlalu besar, seolah-olah Bapak terlalu kecil. Tapi Bapak terlalu besar. Tidak ada yang bisa menyetop dia. Supaya hari ini kita memahami, saya tadi kemarin dapat bocoran dari Pak Jove bahwa core value di tempat ini luar biasa. Dikatakan core value-nya kalau nggak salah bisa. Bisa. Kamu bisa. Tapi sebenarnya ada sebuah singkatan, ada kata bravery, kemudian integrity, kemudian service excellence, dan agility. Artinya keberanian, kejujuran, integritas, melayani dengan excellence, dan punya solusi di dalam setiap apa yang dikerjakan. Tapi apa yang ditulis di dalam core value ini sebenarnya sudah ada di dalam saudara. Kenapa? Karena engkau adalah baitnya Roh Kudus. Roh itu ada di dalam kita. Roh yang perkasa itu ada di dalam saudara dan saya. Jadi sebenarnya core value itu bukan tuntutan buat kita yang percaya, boleh bilang amin. Tapi itu adalah value hidup kita sesungguhnya di dalam Kristus. Dia mau saudara memiliki roh yang perkasa karena roh itu ditaruh di dalam saudara. Ketika engkau bekerja maupun melayani, melayanilah dengan keberanian. Keberanian apa? Keberanian untuk percaya. Kenapa? Karena roh yang ditaruh di dalammu bukan roh ketakutan. Tapi roh yang mendatangkan kekuatan, memberikan ketertiban. Itu ditaruh di dalam saudara. Roh yang perkasa. Sehingga buat kita yang melayani ataupun kita bekerja sebagai anak-anak Tuhan, nggak ada kata kegagalan bisa menghambat kita. Haleluya. Kalau engkau punya keberanian yang ditaruh di dalam Tuhan oleh kuasa rohnya, engkau bisa berkata untuk pekerjaanmu, Tuhan aku jatuh tempo atau deadline-ku bulan depan Tuhan. Aku doa dalam nama Tuhan Yesus gimana caranya deadline ini bisa tercapai. Targetnya bisa tercapai. Kenapa? Di dalammu ada kuasa. Engkau bisa memperkatakan apa yang engkau berani percaya di dalam nama Yesus. Karena nama itu adalah firman yang hidup. Dan dia katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, aku akan mengerjakannya bagimu. Yohanes 14 ayat 14. Haleluya. Dia akan melakukannya. Bagi kita punya keberanian, bukan karena kita dituntut untuk berani. Kita punya keberanian di dalam kita bekerja dan melayani, karena kita tahu ada roh yang perkasa ada di dalam kita. Dan di dalam Matius 28, ayat yang ke-20, roh yang perkasa itu dikatakan, aku menyertai kamu
senantiasa. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Dan dia katakan, ketahuilah aku menyertai kamu. Jadi walaupun banyak informasi yang buruk tentang tahun ini, tahun yang akan datang, ekonomi dan segala macam, Tuhan bukan katakan ketahuilah tentang ekonomi, ketahuilah, bukan itu. Ketahuilah ini, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kegelapan tidak bisa menguasaimu. Masalah tidak bisa menghambatmu. Karena kalau engkau memahami, roh yang perkasa itu akan memberikan solusi. Apa buktinya? Karena roh itu ketika manusia dalam dosa, dia gak bikin, ya kamu sih, ya kayak nyari-nyari kesalahan. Enggak, dia gak nyari kesalahan. Dia langsung bilang, aku akan mengadakan permusuhan. Dia cari solusinya. Selesai, dan amin. Dia tidak menghakimi Adam. Walaupun diusir keluar, tapi dia tidak pernah perkataannya menghakimi, kamu sih. Enggak, dia cuma bilang, ya karena kamu dengerin perkataan istrimu, which is perkataan istrinya dipengaruhi oleh tipu daya si jahat. Jadi sebenarnya kamu jadi percaya dengan perkataan si jahat, maka terkutuklah tanah. Bukan Adam yang dikutuk, tanah yang dikutuk. Haleluya. Dan ketika roh itu ada di dalam saudara, saudara adalah anak-anak terang. Katakan, aku anak terang. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 dikatakan demikian. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, kamu adalah garam, kan kemudian dikatakan kamu adalah terang. Saudara tidak dikatakan kamu harus jadi terang, tidak. Kamu adalah. Saudara harus baca teksnya, kamu adalah garam. Saudara tidak disuruh jadi garam, saudara tidak disuruh jadi terang. Saudara adalah. Haleluya. Jadi ketika kita berjalan sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia yang tidak percaya ini, kita menunjukkan kejujuran kita bukan karena dituntut, tapi memang itu adalah pribadi kita. Haleluya. Terkadang dianggap bodoh, terkadang dianggap aneh untuk membawa terang yang sudah ada di dalam kita. Tapi untuk itulah saudara bekerja. Kenapa? Karena saudara bukan bekerja untuk dunia. Saudara bekerja untuk kerajaan sorga. Walaupun saudara agennya di dunia ini. Ada sebuah kisah tentang anak yang bungsu dan anak yang sulung. Bapak Ibu tahu ceritanya ya. Anak yang bungsu saking kenal banget sama bapaknya dan dia memposisikan dirinya sebagai anak, dia berani minta. Walaupun bapaknya belum mati, karena zaman itu kalau bapak belum mati nggak boleh warisan keluar, dia minta, beri bagianku. Bapaknya nggak marah, kenapa? Bapaknya ngerti, oh ini anak ini tahu bahwa dia adalah anak, makanya dia berani minta. Walaupun mintanya dalam posisi yang salah, belum waktunya lo minta. Gak ada perkataan bapaknya, ngapain lo minta sekarang? Enggak. Bapaknya kasih. Tapi yang menjadi permasalahan adalah anaknya gak mau kerja di rumah bapaknya. Karena bapaknya kaya banget. Dikatakan dia punya banyak orang upahan. Artinya dia mempekerjakan banyak orang. Dia sangat kaya. Kenapa lo gak kerja sama gua? Kalau di dalam hati bapaknya mau ngomong. Tapi ada satu anak sulung, dia kerja sama bapaknya, tapi dia gak ngerti kalau dia anak. Dia bilang, Pak aku udah kerja sama Bapak, kok aku gak dikasih sih untuk merayakan bersama dengan teman-temanku? Lembu yang terbaik. Bapaknya bilang apa? Bapaknya bilang, semua milikku adalah milikmu. Kenapa kamu gak minta? Kamu gak ngerti kalau kamu anak, dalam hati mungkin bilang begitu. Nah yang Tuhan mau saudara dan saya di dunia ini harus tahu bahwa saudara adalah anak-anak Bapa di sorga. Dan saudara sekarang sedang bekerja untuk kerajaannya. Halo? Jadi keberanian, kejujuran, kemudian melayani dengan excellence, ataupun agility, itu semua adalah pribadinya dia yang ditaruh di dalam saudara. Boleh bilang amin? Itu adalah pribadi, dia sendiri.
Dan kita melayani di dunia ini atau bekerja di dunia ini, kita represent dia. Sehingga anak-anak Tuhan tidak perlu dituntut lagi untuk, oh kamu harus jujur. Tidak. Kejujuran adalah pribadi dia yang ditaruh di dalam kita. Kalau dia ngomong pasti jadi punya. Nggak mungkin gagal, nggak mungkin batal. Nah Tuhan taruh roh itu di dalam kita. Dia adalah pribadi yang tidak pernah menyerah, bahkan dosa yang terjadi pun tidak bisa menghambat rancangan dia tentang menjadikan manusia segambar seperti dengan dirinya. Itu tetap dia genapi. Haleluya. Dan dia bukan hanya sekedar mengerjakannya, dia melayani. Apa yang dia lakukan ketika manusia jatuh dalam dosa? Dia buatin buat Adam pakaian dari kulit binatang. Dia melayani. Makanya Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Dan dia melayani dengan sungguh-sungguh sampai taat mati di atas kayu salib. Dia adalah teladan kita. Dan di dalam dia selalu ada solusi. Nggak mungkin nggak ada jalan keluar. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena Bapa setia, bukan karena kita hebat, Bapa setia. Dia akan membuat engkau, menuntun engkau dan memberikan engkau jalan keluar. Jadi apapun tantangan dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, pasti ada jalan keluar punya. Gak mungkin enggak. Kenapa? Karena pribadi itu ada di dalam saudara. Tinggal saudara mau minta atau enggak. Mau ngomong enggak, pakai kuasanya enggak, atau diemin aja roh yang perkasa itu ada di dalam saudara. Saya kerjaannya minta sama dia. Tuhan, taruh hikmatnya. Tuhan, Engkau yang menyampaikan perkataannya. Dalam permasalahan saya doa, Tuhan. Anak saya udah umur 17 ya Tuhan. Tahun ini udah lulus kelas 3 SMA. Tahun ini dia harus kuliah. Dananya belum ada Tuhan. Gimana dong Tuhan? Dan di dalam perjalanan doa minta, ya udah kita cuma doa, Tuhan, aku percaya. Gak ada yang bisa menghambat kita. Anakku akan masuk ke kuliah yang dia mau dan semuanya Tuhan yang siapin. Dalam nama Yesus. Udah, sesederhana itu. Tiba-tiba istri saya dirawat. Karena mengalami dehidrasi dia dirawat. Dia bekerja di perusahaan bosnya 20 tahun. Dia udah bekerja bahkan 20 tahun lebih. Dari dulu diomel-omelin. Saya bilang sama istri saya, gak usah marah. Saya juga gak bisa marahin, nanti kamu dipecat. Kita doa dalam nama Yesus. Bos kamu akan mengasihi kamu. Di mulutnya gak bisa ada makian, gak bisa ada perkataan. Kenapa? Karena Tuhan aja gak maki kita, dia mengasihi kita. Maka bos kamu akan diperintahkan untuk mengasihi, memberkati. Apakah langsung dijawab? Enggak. Tapi setiap kali terjadi, kita doanya gak pernah berubah. Dan berjalannya waktu apa yang terjadi, sekarang dia jadi kesayangan bosnya. Dan apa yang terjadi? Ketika dia masuk ke dalam perawatan kemarin, bosnya, karena dia gak pernah ngomong dia punya masalah penyakit, bosnya sampai nangis-nangis dan bosnya bilang begini, kenapa kamu gak ngomong? Oke kamu gak usah khawatir, kamu gak usah mikir apa-apa, termasuk ini teks saya, kamu catat ini sebagai bukti. Anak kamu dapat beasiswa full dari saya dan suami. Kuliah nanti. Kita ngomongin itu sebelum itu terjadi. Jadi gak ada yang bisa menghambat kita untuk menghadapi tantangan, gak ada yang bisa. Kenapa? Karena roh itu ada di dalam kita. Kita tinggal ngomong. Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Bahwa kamu telah menerimanya, walaupun belum. Katakan. Kenapa? Waktu kita ngomong dalam nama Yesus, itu kita lagi ngomong dalam firman. Karena Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia, firman hidup. Makanya kita selalu berdoa dalam nama Yesus. Itulah keberanian kita untuk percaya. Menghadapi semua tantangan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Pekerjaan itu kita melayani Tuhan. Makanya Paulus mengatakan perbuatlah seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi ketika kita bekerja, kita lagi bekerja buat kerajaan sorga di sini. Haleluya.
Kita bisa mendoakan pekerjaan kita. Kita nggak baperan. Orang mau sikut kiri, sikut kanan, santai aja. Kenapa? Berkat kita nggak bisa ketukar. Udah dikasih begini. Waktunya udah habis. Emang kalau ngomongin firman nggak bisa sebentar. Tapi ya saya berdoa, biarlah apa yang disampaikan ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Di dalam saudara ada pribadi yang luar biasa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada di dalam saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait, kamu adalah rumahnya dia. Dan ketika engkau adalah rumahnya dia, hari ini dia mau kasih tahu sama saudara, roh yang perkasa itu akan menyertaimu. Sehingga kalau di dalam perusahaan ini ada core value, itu bukan core value dari perusahaan saja, tapi sebenarnya itu adalah pribadinya dia yang ditulis, baru ditulis sekarang. Tapi itu ada di dalam saudara. Saudara adalah orang-orang yang perkasa. Amin. Masalah tidak bisa menyetop kasih Tuhan dalam hidupmu. Karena engkau sudah dikuduskan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaan saya, saudara kalau berdoa di mana? Di rumah. Di kamar mandi pernah doa? Ada yang pernah di kamar mandi sambil jongkok? Hah? Saya. Kenapa? Karena aku sudah dikuduskan. Di mana saja saya berdoa, saya ketemu Tuhan. Bukan masalah tempatnya. Tempatnya ada di dalam saya. Haleluya. Saudara bisa berdoa, saudara bisa minta. Mau punya anak-anak, anak-anakmu pengen jadi orang sukses, doakan sekarang. Aku doa Tuhan, anakku akan jadi pemimpin, akan jadi orang hebat. Punya masa depan yang cemerlang. Ucapkan, ciptakan dengan perkataanmu. Nah roh itu ada di dalammu. Kalau dapat target dari perusahaan, aku doa Tuhan. Target ini akan tercapai. Dalam nama Yesus. Tuhan bukain jalan-jalannya. Tuhan bikin kemudahannya dalam nama Yesus. Aku akan dipromosikan. Aku akan diangkat naik bukan turun. Itu diucapin bukan direnungkan. Ucapkan. Di dalam Kristus. Dan dengan demikian saudara akan terlatih untuk melayani dengan excellent. Kenapa? Karena roh perkasa itu menyertaimu. Gak ada kata menyerah. Bahkan dikomplain pun, disikut pun santai aja. Kenapa? Karena saudara ada di dalam dia dan disertai oleh dia. Pasti naik punya bukan turun. Pasti sukses punya, pasti berhasil punya. Dan dia akan kasih jalan keluar dalam setiap permasalahanmu. Di dalam Kristus Yesus. Diberkatilah kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau diterusin kita bisa sampai jam 8 malam. Mari kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur boleh membagikan kabar ini. Aku terbatas untuk menyampaikannya, tapi Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan setiap kata, setiap kalimat di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah apa yang kami dengar ini menjadi kekuatan buat kami untuk melayani di dalam pekerjaan dan bekerja di dalam melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa buat semua pengurus, Binro, Kristiani, Telkom Group ini, baik di pusat, regional maupun di seluruh wilayah, bahkan anak perusahaan, Tuhan yang memberkati. Biarlah roh yang perkasa yang ada di dalam mereka, Tuhan bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua teman-teman yang hadir, yang diundang juga Tuhan memberkati. Pakai kami di hari-hari ini Tuhan, untuk membawa kerajaan-Mu dan bekerja bagi kerajaan-Mu, untuk menuai banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku bersyukur, aku berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin, saya kembalikan. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus untuk firman yang sungguh menguatkan dari Pendeta Mesak. Jadi kita tengok teman kiri kanan kita sampaikan jangan takut, di dalam Tuhan ada kepastian. Ya, nah karena kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada kepastian, kita akan mendengarkan sesuatu ketidakpastian dari Pak Jemi. Pak Jemi ada di... Jadi ketidakpastian ada di Pak Jemi, Pak. Mbak Humi, terima kasih.
Terima kasih Pak Pendeta, Bapak dan Ibu semua pengurus, pembina, kemudian rekan-rekan Kristiani yang mengikuti Binroh baik secara offline maupun online. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Jadi kalau mau dengar yang pasti-pasti, dengar Pak Pendeta, ikut firman Tuhan. Kalau dengar yang belum tentu pasti ya dengar saya. Saya kemarin, lebih eko ya. Oke. Gak boleh deketan kita Bang. Feedback, oke ya, terima kasih. Saya kemarin dibantu Bang Gokma ya, menyiapkan satu slide, mungkin boleh bisa muncul dulu slide-nya. Jadi pas tadi Mbak Humi mengawali dengan saya menyampaikan yang belum tentu pasti, tapi kita tetap percaya ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta luar biasa, bahwa tidak ada yang terlalu besar ya untuk kita mohonkan ya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang luar biasa, Maha Kuasa ya. Rekan-rekan, teman-teman sebagian ada yang memang mengawali penugasan baru ya, gitu ya Bang Richard ya. Ya, jadi sebetulnya rekan-rekan di dalam perjalanan kita, kalau saya sering men-sharingkan, perusahaan ini Telkom Group selalu atau hampir selalu begitu ya, seringkali berada di dalam kondisi sedang bertransformasi. Sebetulnya di dalam kehidupan kita juga begitu ya. Kita seringkali, hampir selalu sedang berada di dalam keadaan bertransformasi. Jadi transformasi itu sebetulnya sesuatu yang memang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Bedanya ada transformasi yang skalanya besar. Ya. Misalnya apa? Menikah. Menikah itu kan bertransformasi ya. Dari tadinya hidup sendiri, sekarang hidup berdua, gitu kan? Tapi ada juga yang skalanya lebih kecil. Misalnya apa? Naik kelas. Ya. Kalau waktu sekolah atau kuliah, sekarang sudah bekerja, naik band posisi, atau pindah tugas mutasi. Bahkan ketika kita mendapatkan atasan baru, mendapatkan teman satu peer yang baru, mendapatkan tim yang baru, kita selalu berhadapan dalam dengan situasi transformasi. Bedanya tadi, magnitudenya, skalanya, dan kadang-kadang kita pikir, itu mah BAU ya, kalau teman-teman di Telkom gitu, Pak Pendeta. BAU bukan bahu ya, maksudnya business as usual, itu udah biasa. Artinya apa? Kita sebetulnya sedang melewati sebagian dari skala transformasi, tapi skalanya relatif kecil sehingga kita anggap itu sudah biasa. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya ingin sharing dengan rekan-rekan, khususnya pengurus Binroh Kristiani Telkom Group, satu kata, satu keyword yaitu transformasi. Tapi saya akan urai transformasi ini ke dalam komponen-komponen. Jadi kalau kita menjalani, mengalami transformasi, maka ada beberapa komponen yang harus menyertainya. Supaya transformasi kita itu terjadi secara utuh. Ya tentu transformasi salah satu yang paling besar adalah transformasi keimanan ya. Nah, nanti boleh dicoba ya. Kira-kira elemen-elemen ini bisa dipakai nggak? Ya, kita mulai dari elemen yang pertama. Boleh dimunculkan dulu. Terminal. Transformasi kok ngomong terminal, memang mau kemana? Maksudnya terminal di sini bukan terminal bus ya, Kang Richard ya. Bukan terminal angkot begitu. Terminal ini artinya adalah tujuan. Ketika kita bertransformasi, kita harus sudah memiliki gambaran tujuan dari transformasi kita, akhir dari transformasi kita, itu akan seperti apa. Oke ya. Saya sambil menceritakan, begitu men-sharingkan elemen-elemen ini, Bapak Ibu, rekan-rekan bisa sambil bertanya ke diri sendiri ya. Silahkan pilih agenda transformasi yang mau Anda gunakan untuk latihan.
bisa di pekerjaan, bisa di luar pekerjaan, lalu coba jawab gitu ya. Dalam transformasi yang sedang Bapak Ibu lakukan, sudah ada terminalnya belum? Misalnya transformasinya simpel, mau pindah rumah. Oke, terminalnya sudah ada belum? Terminal di sini adalah bukan hanya rumah baru yang nanti akan ditempati, tapi rumah baru itu kenapa menjadi terminal Anda? Ya, jadi yang pertama adalah terminal. Yang kedua adalah terms. Pasti familiar ya dengan terms. Terms maksudnya apa? Syarat, ketentuan gitu ya. Do and don'ts. Ya. Ada kalimat yang mengatakan gini, the results justify the means. Setuju nggak? Hasil akan mengesahkan, membenarkan cara. Setuju nggak? Ada yang manggut-manggut, ada yang geleng-geleng, ada yang goyang-goyang. Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Karena kalau hasil membenarkan cara, berarti caranya apapun boleh dong. Asal hasilnya baik. Ya. Dan di dalam konteks korporasi, pemikiran seperti itu berpotensi menimbulkan fraud. Hasilnya baik, kita dapat revenue. Caranya, ya tipu-tipu dikit lah. Manipulasi data lah. Menjadi tidak baik begitu. Ya. Tadi udah diingatkan oleh Pak Pendeta, kita kudus nih. Ya caranya yang kudus juga dong. Ya, ini terkait terms ini mungkin boleh saya kasih satu contoh karena baru tadi pagi saya sharing sama Kang Ferdinand ya. Saya pikir saya kok ceritain ini ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudara di sini kok gak pernah cerita. Padahal ini kisah hebat sekali. Ada satu tokoh nasional, dia seorang jenderal Kristiani. Ya. Tidak sepopuler Jenderal Sudirman. Tidak sepopuler Jenderal Gatot Subroto. Tapi di Jakarta, nama beliau jadi nama jalan. Ada yang tahu siapa? TB Simatupang. Kenapa TB Simatupang ini hebat sekali dan kita perlu berbangga? Kita pernah punya seorang tokoh seperti TB Simatupang. Satu ketika, di tahun 64-an, ketika Presiden Republik Indonesia yang pertama, seorang yang sangat hebat, tapi namanya manusia, bisa lupa-lupa juga begitu ya, yaitu Bung Karno, berada dalam situasi tekanan politik yang luar biasa, dan banyak komponen negara dan bangsa menyerukan Bung Karno harus mundur atau diturunkan. Ingat tahun 59, Bung Karno mengeluarkan dekret presiden, mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Ini kejadian tahun kira-kira 63-64. Jadi kalau sudah menjadi presiden seumur hidup, dia baru bisa berhenti menjadi presiden kalau dua hal. Satu, meninggal dunia. Yang kedua, dilengserkan. Satu ketika, TB Simatupang berada pada posisi pimpinan tertinggi militer di Indonesia pada waktu itu. Oke ya. Dia dengan Bung Karno bedanya cuma 1 bintang. Oke. Lalu kemudian banyak yang mengatakan tangkap Bung Karno, lengserkan. Dan kamu jadi presiden. Lalu apa yang dijawab oleh TB Simatupang? Kalau saya atau siapapun dari militer melengserkan Bung Karno, maka Indonesia akan menjadi negara yang terbiasa mengalami kudeta.
Seperti yang terjadi di Thailand, seperti yang terjadi di banyak negara. Ya. Dan saya tidak mau hal itu terjadi. Maka kemudian TB Simatupang memilih untuk tidak melakukan hal itu. Ya. Kalau itu dilakukan pada waktu itu, maksudnya baik nggak? Banyak orang bilang, ini Bung Karno, mungkin hampir semua elemen masyarakat ya. Bung Karno ini kelewatan nih, harus diturunkan. Indonesia butuh presiden yang baru. Mungkin maksudnya baik, tapi caranya tidak baik. Ya. Nah, singkat cerita, beliau waktu itu tidak melakukan pengambil alihan kekuasaan, dan setelah itu beliau terdeteksi gitu ya bahwa wah ini bisa menjadi ancaman buat RI 1, lalu kemudian beliau diasingkan menjadi duta besar. Ya ini udah mulai nggak nyambung dikit, tapi karena udah terlanjur cerita, saya terusin ceritanya. Waktu diasingkan menjadi duta besar, beliau ikut workshop ya. Ikut workshop, lalu ditugaskan menulis esai. Ya. Nah di saat menulis esai itu, semua peserta workshop dari berbagai negara udah nulis tuh. Beliau sendiri belum nulis. Lalu fasilitator workshop itu nanya, kok Anda belum nulis? Apakah Anda belum punya ide mau menulis apa? Lalu beliau jawab, oh saya sudah ada ide itu dengan sangat jelas di kepala saya. Saya lagi menimbang-nimbang, sebaiknya saya tulis dalam bahasa apa. Karena beliau menguasai pasti bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, Perancis, Jepang. Saya nggak tahu ada bahasa apa lagi yang beliau kuasai. Ya. Jadi kalau sedikit nyambung dengan yang disampaikan Pak Pendeta, pikiran dengan kalimat yang diucapkan kan, Bapa dan Firman, ya, harus satu kesatuan. Oke ya. Nah itu T yang kedua, terms. Boleh berikutnya? Oh ya, sambil teman-teman jawab ya, pertanyaan Anda sendiri, Anda sedang transformasi apa? Termsnya apa? Misalnya tadi, saya mau pindah rumah. Rumah yang baru itu mau KPR, mau enggak. Mau hasil gaji ditabung, mau hasil urunan. Ya. Tapi nggak boleh hasil korupsi misalnya. Kan terms ya. The result doesn't always justify the means. Ya. Lalu yang ketiga nih, tether. Ini mulai rada susah nih kata-katanya ya. Ada yang bisa bantu saya nggak? Tether ini maksudnya apa? Ya, Bang Jepi, tethering betul. Tapi tether dalam hal ini maksudnya apa? Perantara, koneksi, ya. Kok nggak disebut connect aja? Kan biar teh semua. Gitu ya. Tadi kan sudah diingetin oleh Pak Pendeta, kita orang Kudus. Kalau saya orang Tasik. Makanya pakai T semua. Jadi connectingnya kemana teman-teman? Karena transformasi itu nggak bisa tuh kita kerjakan sendiri. Ya, teman-teman nanti jadi pengurus, nggak bisa mengerjakan pelayanan ini sendiri. Harus connect. Connect ke siapa? Tadi dengan Bang Japi, waduh, connect ke pengelola gedung ya. Supaya dapat ruangan untuk ibadah. Itu kan tether tuh. Ya. Terus connect kemana lagi? Ya. Oke, jadi tether ini juga dalam rangka supaya kita mendapatkan resources yang dibutuhkan. Untuk, boleh T yang keempat? Untuk towards, untuk melangkah, untuk melaju, untuk bergerak menjadi lebih dekat terhadap terminal dari transformasi tadi. Jadi kalau ada yang tadi contoh transformasinya pindah rumah, oh saya lagi towards nih, towards maksudnya apa? Lagi nyetir menuju ke rumah itu, towardsnya bukan itu maksudnya ya. Towards di sini misalnya, oh saya harus kumpulkan dana sekian, ya dalam waktu katakanlah 3 tahun, sekarang tahun ke-1 sudah terkumpul sekian, kan gitu loh. Kalau rumahnya belum dibangun, udah tether kepada arsitek, ya gambar rumahnya gimana, udah tether kepada kontraktor. Itu bagian dari towards tuh. Dengan kontraktor cara
mengerjakannya gimana, termin pembayarannya gimana, kan gitu ya. Jadi ada progresnya begitu. Oke. Yang terakhir, yang kelima, nah ini, transcendence. Ada yang bisa bantu saya nggak? Transcendence di sini maksudnya apa? Ini sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Pendeta. Genap. Jadi kalau sudah punya terminal, terminal itu teman-teman baru rencana. Terms itu syarat kita bekerjanya, guiding principles-nya, ya. Do and don'ts-nya. Tether itu adalah konsolidasi sumber dayanya, ya. Koordinasi, alokasi anggaran, budget orang gitu. Towards itu melangkahnya, progresnya. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan dengan tepat begitu, kita akan sampai bukan saja mengubah terminal yang tadi hanya ada di dalam pikiran kita, ya, tapi sekarang terminal itu menjadi barang nyata. Yang tadinya blueprint sekarang jadi barang fisik. Yang tadinya rencana sekarang jadi result. Menjadi genap, menjadi lengkap, menjadi sempurna. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu semua, dalam perjalanan 5T transformasi ini, 5 elemen dari transformasi ini, intensi kita terhadap transcendence itu yang akan memberikan pengaruh yang paling besar. Kenapa? Karena kalau kita melalui T1, 2, 3, 4 tanpa aspirasi terhadap kesempurnaan, penggenapan yang terjadi di transcendence itu, maka 1, 2, 3, 4 itu hanya akan menjadi sebuah rutinitas. Terminal terms, tether, towards itu hanya akan menjadi sebuah rangkaian aktivitas. Ada satu buku ditulis oleh Max Weber. Judulnya adalah Protestant Ethics and Capitalism and the Spirit of Capitalism atau and Capitalism Spirit. Kayaknya the Spirit of Capitalism. Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Buku cukup lama, banyak dipakai oleh jurusan filsafat ya. Yang nulis Max Weber. Isi buku itu menjelaskan pengamatan yang dilakukan oleh Max Weber terhadap orang-orang Protestan. Mohon maaf buat saudara-saudara yang Katolik ya. Ini waktunya yang Protestan yang ditampilkan ya. Soalnya judul bukunya begitu, Protestant Spirit bukan Katolik Spirit. Si Max Weber ini mengamati kenapa orang-orang Protestan itu lebih sukses dalam perjalanan mereka, baik di pekerjaan, di perusahaan, institusi, kantor, kelembagaan, maupun kalau mereka berwira swasta, berbisnis begitu. Nah, ternyata karena apa yang dilakukan oleh kaum Protestan tadi, apapun yang mereka kerjakan selalu dengan transcendence, menggenapkan, memberikan yang genap, menyediakan yang sempurna sebagaimana akan dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga mereka selalu melakukan yang terbaik. Dan akibatnya secara akumulasi mereka menjadi kelompok yang lebih sukses. Oke ya. Nah, jadi rekan-rekan, saudara-saudara, dengan tadi spirit bertransformasi, baik dalam lingkup yang relatif kecil, gradual, lingkup yang lebih besar, konteks formal, informal maupun formal, rekan-rekan kepengurusan Binro, rekan-rekan yang menjadi bagian dari perjalanan transformasi Telkom,
boleh coba dicek lagi dengan 5T yang saya tampilkan ini. Mulai dari terminal, terms, tethers, towards, dan transcendence. Pertanyaan saya setelah menjawab 5T ini, apakah ada the missing piece? Apakah ada yang terlewat? Mungkin teman-teman sudah memasukkannya ke dalam 5T ini, mungkin ada yang belum, tapi saya mau tambahkan atau lengkapi dengan gambar yang di sebelah kanan, boleh? Jadi pada saat rekan-rekan menentukan terminal, apakah di dalam terminal itu ada campur tangan Tuhan? Apakah terminal itu untuk memuliakan Tuhan? Masuk ke terms, di dalam menjalankannya, do and don'ts-nya, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Waktu melaluinya, waktu melangkahkan, waktu menghubungkannya dengan pihak-pihak lain. Tentu kita tidak diskriminasi, oh kalau bukan seiman kita nggak mau tether. Bukan begitu, tetapi nilai-nilainya. Kemarin, jadi gini rekan-rekan. Banyak saudara-saudara kita yang non-Kristiani juga ternyata memahami dan bahkan to certain degree, mereka juga mengadopsi nilai-nilai Kristiani. Contoh, tadi saya dengan gagah ya, memberikan referensi buku Max Weber, ya kan? Kesannya, saya pernah kuliah filsafat kapan di mana kan gitu kan. Protestan Ethics. Saya baru tahu kemarin. Dan yang memberitahu saya adalah Dr. Fahrudin Faiz. Seorang muslim. Dia tidak mau disebut atau disapa kiai atau ustadz. Dia bilang, saya filsafat, ahli filsafat. Ya. Gak usah disapa ustadz atau kiai. Kalau udah filsafat, terserah mau disapa aja. Disapa apa saja begitu ya. Gak penting. Ya. Jadi luar biasa, justru saya dapat dari seorang ustadz. Oke ya. Nah, tadi ketika tether, pastikan kita tether dengan network yang mengapresiasi ethics, values, nilai-nilai Kristiani yang kita ikuti. Ya. Lalu ketika kita towards nih, kita menjalaninya. Ini bisa jadi bagian-bagian yang paling banyak godaannya. Target tidak tercapai, ada pilihan untuk manipulasi dan sebagainya. Apakah di situ kita bisa tetap bertahan? Seperti gambar yang diharapkan dari Tuhan kita kepada kita, begitu. Dan terakhir, kalau semua 4T tadi kita lalui dengan selalu merujuk kepada gambar yang sudah Tuhan contohkan kepada kita, perilaku, tindak tanduk, begitu, kedisiplinan, dan seterusnya. Maka pada saat kita sampai pada transcendence itu, memang terjadi transcendensia. Memang tercapai kesempurnaan itu. Sudah genap begitu loh. Ya. Dan tentunya akan menjadi berkat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ya. Demikian yang bisa saya sharingkan, mohon maaf untuk hal-hal yang masih kurang. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Umi. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Jamie untuk fire briefingnya terkait dengan transformasi. Dan saat ini juga bersama dengan kita telah hadir beberapa perwakilan gereja yang akan menerima bakti sosial, merupakan rangkaian perayaan Natal Telkom Group. Ini a bit late tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kami serahkan kepada Bang Yapi. Terima kasih Mbak Humi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom para pengurus Bindro Kristiani Telkom Group. Shalom Bapak Ibu sekalian yang akan menerima bantuan kasih
dalam rangka Natal Telkom Group tahun 2025. Siang hari ini kami berterima kasih Bapak Ibu meluangkan waktu hadir di tempat ini, bersama-sama mengikuti semacam ibadah pengutusan begitu ya. Kalau di dalam para hamba Tuhan seperti pengutusan untuk kami para pelayan atau pengurus Bindro Kristiani di Telkom mulai menjalankan kegiatan-kegiatan atau program-program pelayanan di tahun 2026 ini. Jadi tadi terima kasih Pak Mesak sudah membekali kami semua. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Mesak langsung kami implement juga hari ini. Kami mau bukan cuman pelayanan kami ini memberkati perusahaan ini saja, tetapi harapan kami juga memberkati pelayanan di tempat-tempat di mana Bapak Ibu sekalian mengutus atau menempatkan Bapak Ibu sekalian sebagai gembala atau pelayanan di tempat Bapak Ibu sekalian. Oleh karena kemurahan Tuhan, sebenarnya program ini sudah kami lakukan sejak bulan Desember tahun 2025 kemarin, tetapi biasanya kalau anggaran di perusahaan kan cairnya tuh bertahap gitu ya. Jadi bersyukur sebenarnya ini pun sudah cair dari 2-3 minggu yang lalu ya. Tapi mencari waktunya kan, kami perlu di awal tahun mungkin ada kesibukan-kesibukan sehingga baru terlaksana pada pagi siang hari ini. Jadi pada pagi ini atau siang ini ada 8 penerima yang akan menerima bantuan kasih dari Telkom Group. Saya ada 3 penerima pertama, itu dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Jakarta ini. Nanti saya mohon kesediaan Pak Jemi, pembina Bindro Kristiani Telkom Group untuk menyerahkan satu persatu kepada 3 penerima pertama. Saya panggil terlebih dahulu dari Lembaga Alkitab Indonesia, mungkin Pak Sigit dan mungkin yang menemani nggak apa-apa hadir di sini. Ya, mohon kesediaan Pak Jemi untuk menyerahkan. Berarti saya dari sini aja. Pak Jemi dari sana berarti Pak dari sini. Pak Jemi. Lembaga Alkitab Indonesia akan menerima bantuan dari Telkom Group dalam rangka bakti sosial Natal. Oke, kita foto dulu. Terima kasih Pak Sigit, bisa kembali ke tempat. Pak Jemi tetap di sini dulu. Untuk penerima yang kedua dari STT Kataros Indonesia yang alamatnya ada di Bekasi kepada Bapak Dr. Selatieli, kami persilakan ke depan. Mohon bersabar sebentar, dokumentasi dulu. Oke, terima kasih Pak. Kembali ke tempat. Selanjutnya Sekolah Mardi Yuwana dari ini cukup jauh ya, dari Bogor ya. Sekolah Mardi Yuwana. Oke, silakan dokumentasi sebentar. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jemi, bisa kembali ke tempat. Selanjutnya mohon kesediaan Pak Richard. Oh, Pak Ferdinand ya. Mohon berkenan Pak Ferdinand, pembina juga Bindro Kristiani Telkom Group untuk menyerahkan 3 penerima berikutnya. Mohon kesediaan dari GPDI dan Mogot Baru, Pak Stanley untuk ke depan untuk menerima. GPDI dan Mogot Baru. Silakan Pak Stanley. Bersabar sebentar untuk dokumentasi. Terima kasih Pak Stanley, silakan kembali tepat Pak Ferdinand tetap di depan. Berikutnya dari gereja KICC, Kingdom Community Center Salemba.
kepada Pendeta Stephen. Oke, sabar sebentar untuk dokumentasi. Terima kasih Pak Stephen, bisa kembali ke tempat. Kemudian dari GGP Anugerah Bekasi. Mohon kesediaan Pak Boyke ke depan. Oke. Terima kasih Pak Boyke, Pak Ferdinand bisa kembali ke tempat. Penerima berikutnya akan diserahkan oleh Pak Richard. Pak Richard ini Ketua Bindro Kristen Katolik Telkom Group. Kepada Pak Welem dari GBI Titian Asri Bekasi. Agak ke tengah supaya spot fotonya agak enak. Agak ke sini ya. Terima kasih, Pak Welem kembali ke tempat, Pak Richard tetap di depan. Yang terakhir dari Gereja Maria Rosa Mistika Maja Banten. Ke depan. Silakan Pak. Oke, mohon bersabar dokumentasi. Oke, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Pak Richard. Demikian Bapak Ibu sekalian, penyerahan bantuan kasih dari Telkom Group. Mohon ini kiranya jadi berkat buat pelayanan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada mungkin sepatah dua kata dari para penerima, karena kalau 8 kebanyakan, mungkin kami akan mengundang beberapa dulu. Ada 3 saja mungkin dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kepada Bapak Dr. Sigit Riono kami persilakan. Terima kasih Pak Yapi, yang terhormat Pak Jemi, Pak Ferdinand, Ibu Umi, dan Bapak Ibu sekalian. Menarik sekali karena tadi Pak Jemi mengutip Pak TB Simatupang. Beliau adalah salah satu wakil ketua Lembaga Alkitab Indonesia di tahun 80-an. Ya, jadi saya sejak 2018 menjadi pengurus Lembaga Alkitab Indonesia. Dan saya melayani di LAI sudah 31 tahun, sejak 1995. Dan empati ini, tanda kasih ini, dan bantuan ini sangat membantu Lembaga Alkitab Indonesia dalam menjalankan mandat dan misinya, yaitu di bidang penerjemahan Alkitab, penerbitan Alkitab, penyebaran Alkitab, dan mengupayakan agar Alkitab bisa menjadi pedoman hidup umat. Karena kami sudah menyebarkan Alkitab di Indonesia ini sepanjang 72 tahun Lembaga Alkitab Indonesia ada, kurang lebih 40-an juta Alkitab. Lebih banyak dari orang Kristen di Indonesia, orang Kristiani, karena Alkitab ini dipakai juga oleh kalangan Katolik, juga Ortodoks, juga semua denominasi di Indonesia. Alkitab ini adalah simbol ekumenikal di Indonesia. Namun ada juga di daerah-daerah terpencil yang menerima Alkitab, mereka haru menangis karena setelah ditanya, kenapa menangis Pak? Saya menunggu 20 tahun Pak. Karena kami tidak ada Alkitab, kami tidak bisa belajar memegang Alkitab, hanya pendeta yang punya Alkitab. Dan ini adalah Alkitab pertama yang saya terima. Lalu kemudian tim LAI katakan, ini Alkitab sudah di tangan Bapak, silakan dibuka, dibaca. Lalu dia menangis lagi. Setelah menangis, kami tanya, kenapa Pak? Masalahnya saya tidak bisa membaca. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak saudara-saudara kita yang menangis 2 kali. Ya, di daerah terpencil kami sudah sedang melakukan program pembaca baru Alkitab atau pemberantasan buta aksara di Nias Selatan tahun ini. Dan ini selalu berpindah-pindah karena di beberapa kantong Kristen masih ada orang-orang yang buta huruf. Sekali lagi ini adalah bantuan yang sangat berarti buat kami, dan limpah terima kasih kami sampaikan kepada seluruh umat Kristiani di Telkom dan para pengurus dan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Bapak Ibu selalu diberkati dan selalu tergerak bersama-sama Lembaga Alkitab Indonesia untuk melayani umat di daerah terpencil. Tidak perlu Bapak Ibu yang pergi, ya, tim LAI akan mengantarkan bantuan Bapak Ibu ke daerah-daerah terpencil dan kami akan laporkan karena kami setiap tahun diperiksa oleh akuntan publik
melaporkan semua aktivitas kami. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih, Lembaga Alkitab Indonesia kalau nggak memberi Alkitab nggak sah ya. Jadi kami mohon mungkin Pak Jamie bisa secara simbolik menerima Alkitab dari kami, Alkitab terbaru, terjemahan baru 2, dan ada satu buku Alkitab dalam konteks keindonesiaan. Ini hasil simposium tahun yang lalu. Terima kasih banyak Pak Sigit. Baik, selanjutnya kami undang, mohon kesediaan Pendeta Stephen Sihotang dari Gereja KICC Salemba untuk mungkin ada sepatah dua kata buat kami di Telkom Group. Baik, shalom. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak buat Bapak Jamie sebagai pembina, mungkin Bapak yang lain juga atau Ibu, dan juga Pak Yapi sebagai pengurus daripada Binroh. Kebetulan kami juga pakai ruangannya di lantai 9 LAI, Pak. Jadi kami juga terima kasih banget sudah membantu, sudah memberikan bantuan kepada kami, dan kami berdoa biarlah Tuhan yang membalas setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara yang ada di Telkom Group. Jadi kebetulan kami gereja sekitar masih puluhan Pak ya, jadi banyak anak muda juga, dan kita akan sama-sama mengembangkan kerajaan Allah. Jadi itu aja mungkin bisa kami sampaikan. Salam dari seluruh pengurus kami. Sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Pak Stephen Sihotang. Kemudian yang terakhir mungkin sepatah dua kata dari Gereja Maria Rosa Mistika Maja kepada mungkin Pak Romo Anggi atau Pak Danu, kami persilakan. Baik, yang saya hormati Pak Richard, Pak Jamie, Pak Yapi, dan juga seluruh pengurus dari Binroh Rohani Kristen Katolik. Perkenalkan, saya Romo Yohanes Anggi Utono Hadi, saya imam Katolik yang saat ini sedang bertugas di dua tempat. Yang pertama yang tadi menerima yaitu dari Sekolah Mardiwana. Kami ada Yayasan Mardiwana ada 39 sekolah yang memang melayani di daerah-daerah terpencil. Salah satunya ada di Labuan, di pinggir pantai dekat Anyar. Dan yang kedua, saya sebagai pastor vikaris gereja Katolik di stasi Gereja Maria Rosa Mistika, ada di Maja, itu masuk di Kabupaten Lebak, Banten. Nanti kalau Bapak Ibu bisa lewat, boleh mampir. Dan dua tempat ini yang menjadi tempat dipilihnya sebagai diberikannya bantuan dari Telkom Group, maka saya atas nama Yayasan Mardiwana dan juga Bapak Danu sebagai Ketua Panitia di Gereja Maria Rosa Mistika mengucapkan terima kasih kepada Telkom Group, kepada Bapak-Bapak pengurus dan semuanya yang telah memberikan bantuan bagi anak-anak yang kami didik di Sekolah Mardiwana ini dan juga jemaat di Gereja Katolik Maria Rosa Mistika. Dan semoga pelayanan ini juga membawa berkat bagi semua dan terima kasih untuk apa yang diberikan untuk kami dan salam dari anak-anak yang kami layani dan juga dari seluruh umat Gereja Katolik Maria Rosa Mistika untuk seluruh keluarga besar Telkom Group dan juga untuk kita semua. Saya menutup ucapan terima kasih ini dengan salah satu kata-kata mutiara dari salah satu biarawan Katolik Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan, mari kita melakukan hal-hal yang sederhana dengan cinta yang besar. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Romo Anggi atas berkatnya buat kami semua di sini. Acara selesai, acara penyerahan bantuan sosial selesai. Selanjutnya kembalikan kepada WR. Terima kasih Bang Yapi. Puji Tuhan kita dapat berbagi juga dengan saudara-saudara yang membutuhkan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama mempersembahkan dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita nanti melalui QRIS yang akan ditampilkan di layar. Dan selama kita mengantarkan persembahan, kita akan mengangkat pujian, melayani lebih sungguh. Melayani
melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni kami undang jemaat untuk berdiri, lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini dengan doa pengutusan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan acara hari ini. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian pulang dengan apa yang Tuhan telah taruh. Kita memahami bahwa ada roh yang perkasa di dalam kita. Tapi roh yang perkasa itu adalah roh yang mengasihi kita. Yang tidak pernah menuntut kita, bahkan dia merancangkan segala sesuatunya tanpa persetujuan kita. Dia serahkan anaknya buat kita. Artinya kasihnya telah terlebih dahulu. Dan biarlah saudara bekerja maupun melayani dengan kasih yang Tuhan taruh di dalam diri saudara. Dengan keberanian karena kasih itu menyertaimu. Tidak ada yang bisa menghukum saudara. Di dalam kerajaan sorga engkau adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Engkau orang-orang yang sudah dikuduskan. Tapi berjalanlah sebagai orang yang sudah dikuduskan dan sudah dibenarkan. Dalam pertindakan, dalam perkataan, dalam perbuatan. Dan biarlah engkau melayani dengan tujuan adalah menjadi wakil kerajaan sorga. Karena tujuan Tuhan adalah melalui hidup saudara. Tuhan gak bawa agama. Tuhan bawa jalan kebenaran dan hidup. Dia gak pernah berhubungan dengan agama. Agama adalah buatan manusia. Tapi dia concern kepada manusia. Dia rindu ada banyak orang melalui kehidupan saudara diselamatkan. Agar melalui kehidupan saudara banyak orang yang menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Dan kita adalah orang-orang yang sudah di dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga gak bisa digoncang. Dunia ini akan digoncang, pasti digoncang. Tapi kerajaan sorga tidak bisa digoncang. Dan engkau anak-anaknya, engkau tidak bisa digoncang. Pulanglah dengan bahagia, layani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena melalui hidup saudara akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapa, aku bersyukur sudah membagikan kabar baik hari ini. Dan biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan setiap kata, setiap kalimat. Semua rekan-rekan, yaitu pengurus Binroh Kristiani, baik Kristen maupun Katolik,
di seluruh Telkom Group ini, baik yang ada di pusat, di regional, di daerah, maupun anak perusahaan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami sendiri selalu berjalan di dalam kesadaran ketika kami bekerja, ketika kami melayani, kami berjalan di dalam kesadaran bahwa kami adalah milik kepunyaan Bapa. Roh yang perkasa di dalam kami, tapi roh itu juga adalah roh yang penuh kasih. Sehingga pelayanan kami yang excellent adalah kami melayani dengan kasih. Kami bisa menerima semua orang tanpa syarat dan memberkati setiap orang. Walaupun ada orang-orang yang mengecewakan, tapi Kau yang berkata, doakan musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang mengecewakanmu. Maka dengan demikian terang Kristus bercahaya atas setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah keberanian untuk percaya itu Kau taruh bagi setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tidak akan ada kata gagal. Keberhasilan, keberuntungan menyertai setiap teman-teman. Bahkan juga setiap gereja-gereja yang diundang hari ini, semua tokoh-tokoh yang diundang hari ini, bahkan juga sekolah-sekolah yang diundang hari ini. Tuhan, kami doa melalui pelayanan kami akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur kami menyerahkan seluruh pimpinan, direksi, dari yang tertinggi sampai yang ada di bawah di Telkom Group ini, Tuhan memberkati mereka dengan roh yang takut akan Tuhan, kepemimpinan yang dari Tuhan untuk membawa seluruh rekan-rekan di dalam Telkom Group ini Tuhan kepada kesejahteraan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan lebih-lebih Tuhan memberkati setiap pengurus utama di dalam Binroh Kristiani ini Tuhan, Engkau yang memberkati. Pak Jamie bersama dengan teman-teman Tuhan memberkati. Kami doa Tuhan beri roh yang berani, roh yang percaya, roh yang takut akan Tuhan untuk memimpin dan membawa Binroh Kristiani ini Tuhan kepada tujuan yang Tuhan maksudkan, kepada tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam Telkom Group ini Tuhan. Terima kasih dan kami doa setiap kami yang melayani tidak akan pernah kekurangan. Tuhan pelihara kami sepanjang kami di bumi dan kami doa terpelihara, tidak celaka, tidak mara bahaya. Rumah tangga kami semua bahagia, semua sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di masa resesi kami terpelihara di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan pernah kekurangan. Karena kasih-Mu menyertai kami sampai kesudahan zaman di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini yang sakit sembuh, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Apapun yang menjadi doa dan pergumulan, Tuhan yang genapi, sempurna, segera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa, dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, biarlah Engkau yang memberkati setiap pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus menjaga, melindungi, memelihara setiap pribadi kita, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua akan bersama-sama pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa di sorga dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapa. Kami persilakan duduk kembali dan Bang Richard akan menutup. Bang Richard monggo akan menutup acara ini. Kami persilakan. Jangan lama-lama ya Bang, semenit aja. Shalom dan semangat pagi. Oke, tadi saya sudah disampaikan Kak Humi, nggak boleh lama-lama. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada khususnya kepada pengurus Binroh Kristiani Telkom Group
yang telah melayani sepanjang tahun 2025. Kita berikan aplaus. Terima kasih. Kemudian saya juga berterima kasih tadi disampaikan oleh Kang Jamie, harus connect. Jadi connect itu kepada anak perusahaan yang ada di lingkungan Telkom Group. Ya, terima kasih kepada Telkomsel, kita berikan aplaus kepada Telkomsel. Mas Cahyo yang luar biasa, yang kemarin juga mengadakan perayaan Natal dan tim ya. Terima kasih Mas Cahyo. Salah satu yang berbeda di tahun lalu adalah kita ada ibadah misa pertama di minggu pertama setiap bulan yang diinisiasi oleh Telkomsel. Sekali lagi terima kasih Telkomsel. Oke. Yang kedua ke teman-teman juga yang sering aktif membantu dalam ibadah yaitu Mitratel. Ada dari Mitratel? Dari Mitratel hadir? Tadi infonya agak telat, Kang Samsu. Dari Telin, terima kasih ya. Dari Telin ada? Oke, dari Telin terima kasih atas kehadirannya. Kemudian teman-teman mungkin dari yang lain, dari Sigma, terima kasih juga yang sudah mendukung pelayanan di 2025 ini. Hari ini merupakan ibadah pengutusan dan penguatan bagi pengurus Binroh yang akan menjalani pelayanan sepanjang tahun 2026. Tadi sudah dapat sambutan dan arahan dari Kang Jamie. Terima kasih Kang Jamie sebagai pembina dan juga kehadiran dari Mas Ferdinand ya. Jadi pada waktu minggu lalu ada pelatihan leadership, dibilang begini kepada tim, seorang pemimpin itu tidak bisa berhasil kalau tidak punya tim yang hebat atau tim yang sukses. Jadi kalau ingin pemimpin yang berhasil harus didukung oleh tim yang sukses. Sehingga di tahun 2026 harapan kami kita saling lebih banyak berkolaborasi supaya kita bisa melayani lebih baik. Dan yang kedua di tantangan 2026 rekan-rekan tadi sudah dapat ya arahan dari Kang Jamie dan juga sudah ada nih hari ini teman-teman yang sudah pasti terima SK gitu kan, SK Pendi. Ada banyak perubahan di tahun 2026. Kita harapkan perubahan-perubahan yang terjadi itu tetap bisa kita melayani dengan kuat. Satu yang mungkin harus kita siapkan rekan-rekan di 2026 adalah, tadi saya dalam perjalanan apa ya yang saya ingin sampaikan. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana Musa memberikan tongkat estafet kepada Yosua. Ya. Jadi akan ada banyak perubahan organisasi, yang penting adalah kita mempersiapkan diri. Musa memberikan tongkat estafet kepada Yosua itu bukan langsung, ya, tapi dia persiapkan. Kalau rekan-rekan Telkomers baca Alkitab, ada berapa pengintai? Saya ingin tahu. Ada berapa? 12 pengintai ya. Yang berkata positif ada berapa orang? Nah, siapa aja? Kaleb dan Yosua. Kalau saya tanya lagi, Kaleb dari suku apa? Kaleb dari suku Yehuda. Kemudian Yosua dari suku Efraim. Betulan dikasih coklat. Jadi kita persiapkan. Jadi Musa mempersiapkan 2 orang ini untuk mempersiapkan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Jadi harapannya itu bisa menjadi contoh. Supaya kita juga, karena saya di Korpu ya, saya kebetulan dengan Kang Jamie, pada saat kita mempersiapkan karyawan baru masuk ke Telkom, ada namanya onboarding GPTP. Jadi pada saat kita nanti ada pergantian kepengurusan, kita harus mempersiapkan onboarding ini dengan baik. Karena tadi disampaikan teman-teman saya yang muda nih, boleh tahu nggak yang nik 90-an ke atas, boleh res? Yuk, harus siap nih, seperti kita memberikan tongkat estafet, supaya teman-teman nanti siap. Tapi tidak hanya kita kasih tongkatnya, tapi kita persiapkan supaya teman-teman juga ready. Nah, itu dari kami rekan-rekan. Saya akan tutup ya. Tadi ada dengan satu kalimat. Oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang tadi menerima baksos. Kami minta tolong kita doakan juga Telkom ya. Supaya Telkom ini tahun 2000 ini melakukan transformasi yang cukup besar. Mohon doanya supaya
Telkom ke depan dengan transformasi ini menjadi lebih baik lagi performansinya dan bisa membantu lebih banyak lagi orang yang nanti akan kita bantu seperti hari ini. Mohon doa dan juga mungkin kita bisa sharing satu sama lain. Saya akan tutup dengan satu kalimat kepada teman-teman saya, karena ini ibadah penguatan dan pengutusan. Saya akan katakan, teruslah melayani dengan hati yang setia dan sukacita. Ya. Karena sukacita, senyum, itu akan memberikan kita umur panjang. Sebab setiap doa, waktu dan tenaga yang saudara-saudari taburkan bagi Binro Kristen Telkom Group adalah benih kekekalan yang Tuhan pakai untuk menguatkan banyak jiwa dan menjadi terang di tengah dunia kerja. Benar seperti nantikan tadi Pendeta Mesak. Ayat firman Tuhan yang akan kita berikan pada penguatan inilah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Izin foto bersama dulu di sini aja, Bapak Ibu nggak usah kemana-mana. Ya nggak usah, di situ aja. Biar kami yang dari sini. Nah, ini ada fotografernya. Oke, iya, biasa Sa. 1, 2, 3, baik, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menikmati makan siang, Tuhan berkati.